profil pemuda Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pemuda adalah penduduk yang berusia antara 15 sampai 35 tahun. Berdasarkan Susenas 2003, sekitar 2% tidak pernah sekolah, 16% masih sekolah, dan 82% sudah tidak bersekolah lagi. Tingginya biaya hidup dan sulitnya lapangan pekerjaan pada akhir-akhir ini semakin menambah tingginya angka anak putus sekolah. Masalah lain yang cukup serius dihadapi oleh pemuda, kecuali masalah pendidikan dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan, adalah maraknya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda, seperti kriminalitas, premanisme, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan HIV atau AIDS. Fakta di atas menunjukkan bahwa peran dalam partisipasi pemuda dalam pembangunan, terutama yang berkaitan dengan kewirausahaan dan ketenagaan kerja masih rendah. Oleh karena itu, kita harus memiliki upaya untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan berbagai kebijakan. Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat ditingkatkan dengan mewujudkan keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan, memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan, meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. 4. Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan. Dan melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan obat-obatan, minum-minuman keras, penyelenggaraan penyakit HIV atau AIDS, dan penyakit menular di kalangan pemuda. 1. Di sini ada lembaga kepemudaan. Lembaga atau institusi menurut AUKI memiliki ciri-ciri struktur yang berhierarki dengan sifat hubungannya dengan komplementarian. Lembaga kepemudaan memiliki peran utama dalam pembangunan apabila dilihat dari sektor publik. Peran sektor publik pada dasarnya terdiri dari peran-peran memonitoring kebijakan pemerintah dan swasta, data asesmen, dan pendidikan masyarakat dan penyebaran informasi. Di sini ada beberapa faktor penentu agar lembaga kepemudaan dapat memiliki daya tanggap terhadap lingkungannya, yaitu hukum dan kebijakan organisasi dan sumber daya manusia, anggaran lembaga kepemudaan, infrastruktur, pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan infrastruktur sistem organisasi. Pembinaan pemuda saat ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun organisasi masyarakat atau ormas di berbagai program. Instansi pemerintah yang melakukan pembinaan terhadap pemuda antara lain Subdinas Pendidikan dan Olahraga, Subdinas Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Badan Bina Kesatuan Bangsa dan Masyarakat. Kedua, program pembinaan pemuda. Untuk meningkatkan peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, berbagai pihak dan kompeten menangani masalah kepemudaan dapat menciptakan program-program sehingga para pemuda dapat berpartisipasi di berbagai bidang pembangunan, memiliki keterampilan yang memadai, dapat berperan dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama, memiliki potensi dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan, dan terlindungi dari bahaya penggunaan obat-obatan, minuman keras, penyelenggaraan penyakit HIV dan AIDS, dan penyakit menular yang lainnya. Yang ketiga, ada Subdinas Pemuda dan Olahraga. Subdinas Pemuda dan Olahraga adalah instansi pemerintah di bawah Dinas Pendidikan yang secara khusus bertugas melakukan pembinaan terhadap pemuda baik yang masih sekolah maupun yang sudah tidak sekolah. Program-program yang dapat ditawarkan dari lembaga ini adalah program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda. Yang kedua, adanya program perlindungan pemuda dari penyalahgunaan obat terlarang. Yang keempat, ada Subdinas Pendidikan Luar Sekolah. Kegiatan instansi ini adalah memberikan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat yang sudah tidak memiliki kesempatan sekolah lagi, yang disebabkan mereka harus mengejar melalui paket-paket, seperti paket A, paket B, dan paket C. Sasaran dari program ini adalah masyarakat atau pemuda yang lewat usia sekolah, tetapi tidak memiliki pendidikan formal dari tingkat SD sampai SMP. Di samping belajar, kelompok ini juga dibimbing untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, baik di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, maupun bidang-bidang lain sesuai dengan kondisi masyarakat dan daerah setempat. Yang kelima, ada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja adalah instansi pemerintah yang bertugas menangani ketenagaan kerja dan perpindahan atau penataan penduduk
yang daerah kerjanya meliputi satu daerah tingkat 2. Program-program yang diluncurkan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Program-program yang dapat dilakukan berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, yaitu pelatihan processing hasil pertanian, pelatihan teknologi padat karya, dan pelatihan keterampilan elektronik dan otomotif. Yang keenam, ada dinas sosial. Peran dinas sosial ini adalah menangani masyarakat kependudukan, meningkatkan kemampuan dan peran pemuda melalui Karang Taruna. Dilihat dari segi bahasa, Karang berarti tempat dan Taruna artinya adalah remaja atau pemuda. Oleh karena itu, anggota Karang Taruna adalah para pemuda, terutama mereka yang putus sekolah dan tidak mempunyai pekerjaan. Karang Taruna didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan kepada para remaja, terutama yang putus sekolah dan menganggur. Program pendidikan yang dapat ditawarkan melalui Lembaga Karang Taruna adalah pelatihan di bidang elektronik, pelatihan kerajinan tangan, pelatihan memasak dan menjahit, kegiatan di berbagai bidang olahraga, dan pendidikan kesenian. Terakhir, pemilihan program dan cara pelaksanaan program disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah setempat. Ada Badan Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Badan ini adalah suatu lembaga yang bertugas mengurusi keberadaan lembaga kependudukan dan lembaga kepemudaan di daerah tingkat 2. Kelompok organisasi kepemudaan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi organisasi yang dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan, misalnya KNIP, organisasi pemuda lokal atau himpunan pelajar dan mahasiswa dari daerah tertentu, lembaga swadaya masyarakat, misalnya Lembaga Keadilan Indonesia, dan organisasi yang dibina di bawah instansi pemerintah, Karang Taruna, dan Kejar Paket. Adapun perencanaan program pelatihan pemuda. Setelah kita memahami latar belakang, perlunya organisasi kepemudaan, profil pemuda Indonesia, lembaga-lembaga yang menangani organisasi kepemudaan dengan berbagai program yang ditawarkan.